Ya, absen. Ya. Oh, ya. Jadi selamat pagi anak-anak semua. Uh, kita sudah kemarin minggu lalu tentang marketing. Nah, hari ini kita lanjut ke tentang salesman. Ya. So, biasanya ngomong tentang profesi salesman, pada umumnya orang menganggap itu sebagai profesi yang kurang bergengsi, gitu. Karena banyak image dia adalah salesman itu yang ke rumah-rumah jual panci, jual misalnya jual wifi atau IndiHome kayak gitu ya. Jadi salesman itu biasanya dianggap profesi yang ramah, yang remeh lah, ya remeh, yang disepelekan orang. Padahal kalau kita mau berpikir lebih dalam, kita coba menyimak, tidak ada perusahaan, bahkan tidak ada organisasi yang tidak membutuhkan penjual atau sales. Ya, mau usaha jasa, mau usaha barang, apalagi usaha barang, itu ujung tombaknya sales, penjualan. Kamu mau ngomong apa, perusahaan secanggih apapun, kalau tidak berhasil menjual, nggak ada uang. Jadi ujung tombaknya mana sales. Makanya Pak punya anak yang sekarang di kelas 11, Pak bilang, nanti kalau kamu, dia kan tanya, kalau kuliah nanti kuliah kemana saya Pak? Kalau Pak sarankan kamu kuasai ilmu marketing, kuasai ilmu menjual. Karena kalau kamu menguasai ilmu menjual, kamu tahu bagaimana menjual suatu produk, kamu selalu berhasil menjual suatu produk, kamu akan kerja di mana saja kamu ingin kerja, kamu bisa. Dan kamu bisa dikatakan tidak ada pensiun. Kenapa? Kalau udah umur, yang penting masih bisa berbicara, dia bisa menjadi konsultan marketing. Nanti setelah pensiun tuh dia. Dan dia akan makan di mana akan selalu makan karena dia bisa menjual produk. Seolah-olah bahkan semua produk yang ada itu seolah-olah menjadi milik dia. Betul kan? Saya bisa jual produk ke siapa aja. Jadi memiliki banyak ini. Kalau saya kuasai ilmunya, saya bisa menjual suatu produk. Saya mengerti bagaimana suatu produk itu menyebar, bagaimana suatu produk itu berguna bagi pelanggan, bagaimana karakter pelanggan. Kalau pelanggan kayak begini, kira-kira yang dia butuhkan apa. Kalau saya pergi ke suatu kampung, suatu desa, sekarang saya ahli marketing, ahli pemasaran, ahli menjual, saya langsung bisa membaca, oh orang sini sekitar ini lagi membutuhkan ini. Maka saya tinggal kontak produsennya, kirimkan saya barang gini, saya akan jual sini. Ya, tapi tidak banyak menyadari itu. Harusnya jurusan yang paling jadi rumput itu adalah marketing atau ekonomi marketing, pemasaran atau jualan, sales. Ya kalau kamu cuma jualan panci atau jualan baju, dikit untungnya. Kalau kamu jualan kapal, kamu berhasil karena kamu menguasai ilmu penjualan. Kamu jual kapal, satu kapal kamu laku, berapa komisi kamu? Jadi kalau mau kaya sebenarnya, ya kalau kaya banyak uang dan ibaratnya tanpa pensiun, itu ambil kuasai ilmu marketing untuk penjualan. Ya, kamu bisa jual siapapun saja, jual produk apa aja, jasa apa saja, dan kamu bisa membangun tim marketing, tim penjualan. Kamu cuma menjadi suhunya atau konsultannya, pengatur strateginya. Anak-anak bisa jalan menjadi sales.
Ya. Ada komentar berikut? Itu Pak di GC Pak lampirkan materi tentang 16 strategi menjadi salesman yang sukses ya. Udah sempat baca tadi malam? Kalau udah sempat ya, nanti sebentar baca. Itu silakan orang mau menyampaikan beberapa strategi marketing. Pokoknya prinsipnya jangan alergi menguasai ilmu marketing atau sales. Silakan kamu gali sampai banyaknya di Google di mana itu ilmu tentang sales. Karena dimanapun kamu kerja, kamu kan dihargai kalau kamu menguasai ilmu marketing. Di gereja, kamu bapak namanya Pak Senyoto, itu dia cuma jualan, awalnya dia cuma jualan minuman teh botol gitu. Sekarang dia wilayah penjualan dia sudah Indonesia Timur. Dia sudah diberikan hak untuk menjual di Indonesia Timur. Dia sekarang pindah ke Surabaya. Lupa penghasilannya banyak. Ya. Nah kalau mengambil profesi itu berupa itu bagus atau menguasai ilmu itu ya. Nah, sekarang saya ingatkan kembali bahwa kalian ini bukan lagi belajar berbisnis, tapi kalian sudah mulai bisnis. Proyek ini sebenarnya kalian sudah mulai bisnis. Nah, tahapan-tahapan yang berikan itu sebenarnya bahkan sebelum PTS harusnya kalian sudah launching. Sekarang belum launching. Kira-kira apa kendalanya? Jadi hari ini Pak mau minta pendapat atau kita mau menurut Pak sih kendalanya bukan teknis. Kendalanya itu lebih pada mental. Bukan teknis. Teknisnya bisa dikerjakan. Atau kamu yang pilih kan kerjaan itu kan. Kalau kamu membuat lemper ayam, kamu yang pilih. Ya, pasti kamu secara teknis pasti bisa mengerjakannya. Cuma masalah sekarang, kenapa sampai sekarang belum jalan? Karena masalah mental. Nah sekarang Pak meminta pendapat dari ini dulu, dari direktur dulu. Ya, dari Pak minta direktur untuk menyampaikan kendala dia apa. Ya meskipun kemarin sempat Pak tawarin, siapa mau bubar. Ya sebisa mungkin kita pengusaha itu tidak pernah bubar, tidak pernah mau bubar, tidak pernah menyerah. Kita kan maju terus, biarpun terus sebentar. Nah, tolong direkturnya angkat tangan, direktur angkat tangan. Coba angkat tangan direktur. Nanti pada video satu persatu untuk menyampaikan kendalanya apa. Ya, dari sini. Ya, silakan. Kamu tolong sampaikan kendalamu apa sebagai seorang direktur. Kamu berikan saja, kamu close saja, kamu bilang. Ya, siapa namanya? Valen. Ya. Bagaimana kendala yang kamu hadapi dalam memimpin jalannya perusahaan? Sebenarnya direkturnya masih di ruang guru, jadi saya menggantikan. Sampai saat ini kendala di kelompok kami itu ada di pembagian waktunya. Jadi masalah kami saat ini masih ada di pembagian waktunya. Kadang-kadang ada anggota yang tidak bisa hadir atau ada berhalangan gitu. Itu. Kendala atau apa masalahmu di perusahaan? Sama sih kayak kemarin kan susah ngatur waktu perusahaan juga maunya kemarin banyak ada kegiatan ekstra, ada yang les, ada yang kegiatan lain. Mau hari ini ada olahraga, jadi besok kita baru mau produksi. Sama masalahnya tidak bisa ngatur waktu. Bukan nggak bisa. Dan tidak ada waktu. Nggak ada, sibuk semua. Baik. Kita kan. Betul waktu. Ya. Lagi direktur lain teman itu. Yes. Esther atau Audrey ya.
Kita kelompok saya belum udah nggak ada kendala sih Pak. Kita kemarin udah nyoba bikin dan lumayan berhasil. Jadi belum launching aja tapi udah percobaan. Belum berani launching. Belum. Artinya Minggu depan sih. akan bikin lagi baru launching. Iya. Dan setelah bikin sekarang udah berani launching. Sekarang udah percobaan aja dan udah lumayan berhasil jadi kita launching. Baru pertemuan pertama. Iya. Rencana berapa kali coba baru launching? Ada kemarin udah nyoba 2 kali juga dan yang kedua kali sudah berhasil. Sudah enak, sudah bisa. Oke, itu Audrey, pokoknya Audrey. Produknya apa? Ada dulu. Nah, Ada dulu. dadar gulung. Dadar gulung masalah sih, bikin home tea ya. Ya, lanjut. Siapa lagi belum? Katakan dulu. Dari, ya dari, silakan. Apa kendala di perusahaanmu? Percobaan terakhir untuk launching. Oke, nah berarti relatif semua tidak ada kendala. Yang cuman yang tidak ada waktu ini. Ya rata-rata itulah, ya rata-rata waktu. Produksi yang kena. Dah yuk. Ya, kita dengar bagaimana pendapat manajer produksi siapa namanya itu? Siapa namamu? Kamu mulai produksi? Ya. Yosa. Yosa kamu kan manajer produksi kan? Ya udah. Enggak apa-apa, kamu disuruh. Oke, Yosa, kamu sebagai manajer produksi apa produkmu? Tem ayam. Tuh ayam. Kamu yang bertanggung jawab terhadap proses produksinya. Nah, apa kendalanya kenapa sampai sekarang belum produksi? Kami waktu itu kan rasanya masih kurang dan cepat kali dia ini apa namanya? Awet gitu. Awet. Tum ayam, kamu tum ayam dikukus atau dikukus ya? Dikukus ya. Bumbunya apa aja? Apa bumbu dan kendala? Rasanya gimana? Enak. Rasanya kayak masih asam-asam Kurang garam. Kamu pakai pakai cabai, pakai tomat, pakai basam genep, ya kelapa. kelapa parut. Ya. Asam, kalau asam dia kan mesti pakai asam dong. Kalau memang dia rasanya asam, asam dia rasanya. Asamnya Kurang garam, Pak. Kalau garam bukan asam. Kamu ada asam kenapa? Hambar Pak, hambar. Berarti bukan asam. ya itu beda ya. Kira satu. Bukan asam. Kamu dapat resep dari mana? Dapat resepnya dari mana? Hah? Google. Satu resep doang. Iya. Ya, satu resep doang. Kami akan mencari resep. Kau udah ulang ingatin di Google itu kadang sampah pun masuk ke situ. Jadi jangan langsung percaya kalau terima di Google sudah otomatis itu betul. Karena orang iseng-iseng itu masukin sampah ke situ ya. Jadi jangan, dan kalau Google jangan cuma cari satu resep. Beberapa resep bikin perbandingan. Yang mana yang kurang lebih sama itu mungkin lebih betul. Tapi kalau kamu ambil sembarang aja, kali-kali kamu yang ambil adalah sampah. Langsung percaya. Ya, jadi sekali lagi di Google tuh sampah pun yang sama. Orang bebas masukin apa di sana kok. Jadi kita milih harus dulu. Ya, dalam sampah kita ambil. Kemudian kedua, bahkan lebih penting untuk itu kamu minta pendapat yang sudah pengalaman membuat. Minta didampingi. Jadi pendampingnya itu harus orang. Makanya dari awal kita bilang carilah produk yang kamu punya pendampingnya. Pendamping itu artinya entah keluarga, entah ibumu yang bisa membuat itu. Kamu belajar dari dia. Lebih penting karena itu. Kepada orang yang sudah terbukti membuat dan enak. Kamu sama pendamping umat, tidak ada, sendirian doang. Kebetulan kan bikin rumahnya lah.
Nekat namanya itu orang Jawa. Kenapa? Nekat namanya. Nekat membuat tanpa ada pendamping, tanpa ada yang memberitahu yang bagaimana buat sebenarnya. Oh, pendamping ada Pak? Siapa? Hah? Ibunya. Ya. Ibunya. Kalau ibunya itu biasa buat tumayang. Gak tahu. Iya. Udah. Pendamping yang bukan. Ya tuh babi pernah di Temaya tuh jarang. Berarti kamu tidak punya pendamping ahli. Pendamping itu harus yang memang berpengalaman buat tumayang. Ya. Harus pendamping itu maksudnya yang namanya pendamping. Itu maksudnya sudah punya pengalaman membuat produk itu dan terbukti enak. Aku cari yang memang paling ahli. Oh, jadi namanya kamu bukan produsen. Kan sekarang kita mau latihan menjadi produsen. Jadi kamu harus cari pendamping yang paling ahli untuk itu, supaya kamu tidak jual rugi terus kalau kamu bikin usaha. Ini pendamping nggak ada. Itu namanya nekat karena kamu kan kehabisan rugi bahan, rugi waktu, dan rugi tenaga. Waktunya tadi katakan waktu udah susah cari waktu. Udah susah cari waktu dibuang sia-sia lagi. Jadi waktu buat kamu tidak mudah ngumpulin waktu. Untuk kumpul bisa ketemu tidak mudah. Begitu jadi tolong dipersiapkan yang matang ya. Di antaranya pendampingnya harus yang jago. Ya. Akhirnya rugi bahan, rugi waktu, dan rugi tenaga. Karena dari awal pada bilang kamu tidak perhatikan apa yang Pak sampaikan. Ya. Sekali lagi masalah keberhasilan dalam bisnis itu masalah masalah mental, masalah kita serius enggak atau kita perhatikan enggak. Tadi saya sampaikan. Sebenarnya bikin tumis ayam itu tidak susah kalau kita tahu resep yang benar. Ya, itu bukan suatu ilmu yang paling cuma ngupas bawang, habis itu nguleknya bisa dikerjakan. Tapi kalau resepnya salah, ya jadi salah dong masakannya. Ya, kelompok PT apa tadi ini? Yosa, PT apa kamu? PT apa? Nama perusahaan yang sampai nama perusahaan lupa. Jangan lupa nama perusahaan. Kamu ini nama perusahaan lupa, jabatan lupa. Gimana? Pengusaha kayak gitu. Kita ini sekali lagi, kita ini udah jalankan usaha, bukan lagi belajar bisnis. Kita sudah berbisnis. Menurut kamu kalau kita berbisnisnya seperti ini, jabatan udah lupa, apa yang disampaikan dan ini, menurut kamu wajar tak bisnisnya tidak jalan? Wajar kan? Jadi jangan kemudian kebanyakan kita itu mencari kambing hitam. Oh, bisnis itu susah. Bisnis itu berdasarkan keberuntungan. Oh, bisnis itu bakat. Saya tidak berbakat bisnis. Gimana berbakat? Kamu seriusnya tidak? Ya, itu manajer dari PT Lalang. Betul ya? Nah, sekarang manajer yang lain, katakan lo, manajer produksi yang lain. Siapa? Iya. Siapa lagi namanya lupa? Ganti Tri. Ya, Ganti Tri. Produknya apa dan apa kendala produksi selama ini sampai belum launching? Produk dari perusahaan saya itu lembar, nama perusahaan dari PT Wasiat Lembar. Terus Wasiat Lembar, ayam. ya. Lalu untuk kendala seperti kata direktur, pastinya waktu. Terus karena sekarang kita udah banyak, besok mungkin ada waktu kan. Nah, besok kita mau bagi-bagi tugas untuk nyoba resep yang mau dipakai. Resep dari mana? Jadi tugas
Dari Google. Satu resep doang. Lebih dari itu. Kita nyari. Ya, harus di explore satu dulu. resep Banyak resep dulu ya, banyak alamat di Google dibuka. Banyak alamat tentang itu pasti banyak. Di YouTube juga buka di YouTube. Sampai betul yakin ini sudah terbaik kira-kira. Mungkin pasti enak dah. Nah. Terus punya pendamping ahli. Ada. Siapa? Neneknya. Hah? Nenekmu. Nenekmu udah biasa bikin lemper. Pernah. Pernah. Biasa dia masak makanan. Tapi lemper ayamnya enak. Enak ya. Enak banget. Selera saya. Tapi kan siapa yang punya KFC itu Colonel Sanders itu menangkap keahlian neneknya. Neneknya ahli membuat ayam ala Kentucky. Ya, Kentucky itu adalah sebuah daerah di Amerika kan. Jadi resep ayam goreng ala Kentucky itu buatan neneknya. Dia mengangkatnya menjadi bisnis secara modern. Neneknya tidak bisa menjadikan keahliannya untuk menjadi bisnis modern, tapi dia berhasil seperti itu. Nah, kita di Indonesia ini banyak sekali juga ahli-ahli yang membuat itu. Jeli kita menangkap keahlian itu untuk dijadikan bisnis. Kalau kamu jeli, kamu bisa suatu hari sukses seperti itu, seperti KFC ini ya. Itu saya kira Tria. Ada yang lain lagi? Dari segi produksi berarti tidak akan terkendala lah. Modal ada, bahan baku ada, alat-alat ada. Berarti dari segi produksi, manajer produksi tidak bermasalah. Tapi sampai sekarang belum produksi. Oke, manajer produksi yang lain.